Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Salsabila dengan NIM 20101011071 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang SDGs mengenai kesetaraan gender. Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Selanjutnya yaitu perbedaan jenis kelamin atau biasa disebut seks dan gender. Seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis. Berbeda dengan seks, gender adalah persepsi masyarakat secara sosial telah dibangun dan mengacu pada peran, perilaku, dan identitas seseorang. Pentingkah kesetaraan gender? Kesetaraan gender penting demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki, juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami oleh perempuan. Stigma perempuan yang berkembang di masyarakat. Yang pertama yaitu menghakimi perempuan untuk berkembang akan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Selanjutnya yaitu kerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Oleh karenanya, banyak hal yang harus diperbaiki dan untuk memulainya dapat dilakukan dari kita sendiri, seperti dengan mampu mengetahui apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. Mereka yang gagal menghadapi diri sendiri tidak punya kesempatan kedua untuk menilai dan menghakimi orang lain. Stigma yang masih melekat tentang perempuan harus berada dalam lingkup sumur dapur kasur bisa membunuh kesempatan para perempuan untuk melebarkan sayapnya di berbagai bidang yang ia inginkan. Pola pikir seperti itu menjadikan potensi yang terdapat di dalam diri terbuang sia-sia. Tak ada salahnya kaum perempuan memilih menjadi ibu rumah tangga, begitu juga memilih untuk menjadi wanita karir. Semua pilihan tersebut baik adanya jika dilakukan dengan rasa kebanggaan dan tanggung jawab sebagai perempuan. Namun tak hanya perempuan saja yang mendapatkan stigma buruk, laki-laki juga pernah mengalami hal yang sama, seperti laki-laki yang menyukai warna pink, laki-laki yang mudah menangis, laki-laki yang melakukan perawatan, serta laki-laki yang hobinya masak. Itu mendapat perlakuan buruk atau stigma buruk di masyarakat. Begitu juga dengan stigma pada laki-laki, tidak ada salahnya melakukan pekerjaan rumah, memasak, menari, atau kegiatan lainnya yang selama ini erat dikaitkan dengan kegiatan perempuan. Penyekatan pekerjaan, hobi, dan lainnya antara perempuan dan laki-laki yang bahkan tidak ada hubungan sama sekali dengan gender tersebut dapat membunuh passion pada diri dan bahkan dapat mempengaruhi mental. Selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan kesetaraan gender. Yang pertama yaitu kesadaran. Untuk membuat kesetaraan gender menjadi kenyataan, orang perlu menyadari keadaan saat ini dan manfaat dari perubahan. Yang kedua, yaitu pendidikan. Tanpa pendidikan yang sama dengan anak laki-laki, pendapatan dan prospek pekerjaan anak perempuan terbatas. Ini memiliki efek domino di setiap bidang kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu dukungan legislatif. Ada banyak undang-undang dan sistem yang mendorong ketidaksetaraan gender. Untuk menghancurkan sistem tersebut, undang-undang yang mendiskriminasi perlu dicabut dan undang-undang baru diberlakukan. Undang-undang ini meminta pertanggungjawaban organisasi dan institusi, pemerintah, legislatif, dan aktivis semuanya berperan dalam proses ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas isu mengenai kesetaraan gender yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat apapun yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, atau tidak sopan. Setelah mengetahui pengertian dari pelecehan seksual, selanjutnya itu ada bentuk tindakan pelecehan seksual. Yang pertama yaitu ada pelecehan fisik dan pelecehan verbal. Yang pertama yaitu ada pelecehan fisik. Di antaranya menyentuh tubuh dengan tujuan seksual tanpa izin. Yang kedua, seseorang yang menempelkan anggota tubuhnya secara sengaja. Yang ketiga, memperlihatkan alat kelamin pelaku baik di tempat sepi maupun keramaian. Yang keempat yaitu tatapan tidak senonoh. Yang kedua yaitu ada pelecehan verbal.
Di antaranya yaitu satu, catcalling atau yang biasa dilakukan oleh seseorang yang tak dikenal dengan mengajak seseorang berkencan, ingin berkenalan, dan motif lainnya. Yang kedua yaitu sering melontarkan lelucon mengenai seks. Yang ketiga yaitu memuji bentuk fisik seseorang seperti menggoda. Dan yang terakhir yaitu mengajak berhubungan intim secara langsung atau tersirat. Namun bukan hanya itu saja, masih banyak bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual yang lainnya. Selanjutnya yaitu stigma di masyarakat mengenai perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Seringkali masyarakat menilai bahwa pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan yaitu merupakan kesalahan perempuan sendiri. Contohnya seperti memakai pakaian yang agak terbuka, pulang malam, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini banyak korban pelecehan seksual yang mendapatkan stigma buruk, yaitu masyarakat cenderung memberikan label pada korban sebagai orang yang bersalah. Padahal para korban pelecehan seksual hanya ingin keluhannya didengarkan dan menuntut keadilan atas apa yang telah mereka alami. Karena pelaku korban seksual adalah seseorang yang pantas untuk disalahkan sepenuhnya. Stigma yang terus-menerus terjadi di masyarakat membuat para korban menjadi takut dan enggan untuk berbicara, sehingga kasus pelecehan seksual terus meningkat karena tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Berikutnya yaitu cara mencegah dan mengatasi pelecehan seksual. Yang pertama yaitu menanggapi catcalling. Yang kedua, sediakan semprotan lada dan bubuk cabai atau minyak angin. Yang ketiga, bersikap tegas dan berani memberikan teguran. Yang keempat, bekali diri dengan ilmu bela diri. Yang kelima, jangan diam, segera laporkan kepada pihak berwajib apabila kamu mengalami pelecehan seksual. Selanjutnya yaitu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelecehan seksual. Yang pertama, menerima kenyataan. Yang kedua, bercerita pada orang lain. Yang ketiga, menulis buku harian. Yang keempat, berhenti menyalahkan diri sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.